Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik yang manis. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan seperti biasa di setiap pagi jam 9 Kak Imi akan mendongeng untuk adik-adik semua. Kenapa sih Kak Imi suka mendongeng ya akhir-akhir ini? Karena agar adik-adik betah di rumah dan stay at home, agar tidak main keluar karena masih banyak virus corona ya adik-adik ya. Cukup di rumah aja dan tonton terus dongeng dari Kak Imi setiap jam 9 pagi di Facebook kesayangan adik semua ya, di akun Jeng Imi aja. Dan baiklah adik-adik yang manis, pada kesempatan kali ini Kak Imi akan mendongeng tentang sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi yang akan Kak Imi ceritakan? Kak Imi mau tanya dulu, siapa yang tahu nama-nama sahabat Nabi? Terutama sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari siapa? Ayo sebutin, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abu Thalib. Yes, 100 untuk adik-adik semua ya. Tapi kali ini Kak Imi akan bercerita salah satu sahabat saja ya adik-adik ya, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Tapi sebelum Kak Imi mulai ceritanya, kita bersalawat dulu yuk untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Ayo kita berselawat dulu. Ada yang mau berselawat bersama kakak? Semuanya ikut ya. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ya aunal gharibi, salam alaika, amnu wassalamun, salam alaika. Ya aunal gharibi, salam alaika, ya amnu wassalamun, salam alaika. Ahmad ya Habibi, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Iya, semoga salawat tadi tersampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kalau kita mendengar sholawat kepada Nabi, kita harus menjawabnya adik-adik ya. Jangan pelit untuk bersolawat ya, agar kita mendapatkan syafaat. Iya, betul. Baiklah adik-adik yang manis, langsung saja kita mulai. Kisah Umar bin Khattab dan seorang ibu yang merebus batu.
pada zaman dahulu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, tentunya di negeri Arab dong ya adik-adik ya. Di sana biasanya orang-orang memakai tutup kepala yang namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Surban. Iya, pakai surban nih, kayak Kak Imi nih pakai surban. Ini adalah surban adalah salah satu adat pakaian orang Arab ya sejak zaman dahulu. Sampai sekarang pun orang-orang Arab memakai surban adik-adik. Nah, kalau kita di Indonesia kan pakainya peci ya adik-adik ya. Kalau di sana pakainya surban. Nah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang gagah berani adik-adik. Dulu Umar bin Khattab dikenal dengan keberaniannya untuk membela agama Islam ya. Dia itu paling hebat kalau bertarung adik-adik. Tapi bertarungnya bukan untuk jago-jagoan aja, tapi bertarungnya untuk membela agama Islam. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah, tahu enggak khalifah apa adik-adik? Khalifah itu kalau zaman sekarang itu pimpinan negara. Kalau di Indonesia namanya presiden ya. Nah, kalau di Arab sana namanya khalifah ya, atau pimpinan negaranya namanya khalifah. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau ini memimpin rakyatnya dengan sangat adil dan bijaksana. Beliau ini tidak pernah bisa tidur adik-adik kalau belum mensurvei atau melihat para rakyatnya di seluruh negeri benar-benar sejahtera adik-adik ya. Sampai Umar bin Khattab ini kalau mau makan atau mau tidur di rumahnya itu lampunya yang dibayar oleh negara itu dimatikan dulu. Saking berhati-hatinya adik-adik, dia nggak mau korupsi dan tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ya. Kalau lagi nyalain lampu, kalau lagi kerja untuk negara, dia nyalain lampu yang miliknya, yang dibiayai oleh negara adik-adik. Nah, tapi ketika sudah mau tidur atau mau kegiatan sehari-hari di rumahnya, dia mengganti lampu milik pribadinya adik-adik. Ya itulah ya, saking hati-hatinya Umar bin Khattab. Nah, pada suatu malam Umar bin Khattab sedang ingin berjalan-jalan melihat suasana penduduk atau rakyat Arab ya yang dipimpinnya. Beliau ditemani oleh salah satu sahabat yang bernama Aslam. Wahai Aslam, iya Baginda, temani aku untuk berkeliling di pelosok negeri. Sepertinya aku jarang melihat rakyatku yang ada tinggal di desa sana. Desa itu sangat terpencil dan sepertinya jauh dari fasilitas umum. Aku ingin jalan-jalan ke sana Aslam. Baik Baginda. Lalu Umar bin Khattab ditemani oleh Aslam menuju desa terpencil tersebut. Nah, ketika sampai di sana, Umar bin Khattab mendengar suara tangisan anak kecil. Di rumah itu, anak tersebut tinggal bersama ibunya yang janda, yang sudah tidak punya ayah ya. Anak kecil tersebut sudah nggak punya ayah, hanya punya seorang ibu ya. Nah, karena dia orang Arab, maka pakai surban juga ya adik-adik ya. Kayak kakak nih pakai surban ya. Ibu, aku lapar. Sabar anakku, sebentar lagi ibu akan memasak untukmu. Benar Bu, ibu akan memasak. Asik, aku sudah lapar ibu. Tapi kamu jangan nangis terus ya. Iya ibu, tapi jangan lama-lama ya Bu ya. Iya anakku, sana kamu tidur dulu ya. Kalau sudah matang, kamu akan ibu bangunkan. Iya ibu, aku akan menunggu sambil tiduran. Lalu anak ini tiduran ya. Nah,
Sembari tiduran, ibu ini memasak di dapur. Memasak. Nah, ketika memasak, anaknya terbangun lagi. Ibu, ibu, sudah matang belum ibu? Belum anakku, sebentar lagi. Kau tidurlah yang lelap. Nanti kalau sudah matang, ibu bangunkan. Iya cepat Bu, aku lapar sekali. Bukankah kita belum makan sejak tadi pagi? Dan tadi siang aku juga makan sedikit sekali. Sekarang sudah malam, aku belum makan malam. Aku lapar sekali Ibu. Iya nak, sabar nak. Sebentar lagi masakannya matang. Ibu itu terus mengaduk-aduk panci, kuali, ya, sambil menangis. Ya Tuhan, mengapa nasibku begitu malang? Tidakkah ada orang-orang kaya yang mau bersedekah kepada kami? Bahkan pemimpin di negeri ini tidak pernah memberikan bantuan kepada kami, orang-orang miskin. Mereka enak-enak tidur di istana, sedangkan kami rakyat miskin harus menahan lapar dari pagi hingga petang. Nah, saat memasak dan belum matang ya adik-adik ya, anak itu terus meraung-raung karena sedang kelaparan. Kasihan ya adik-adik ya. Ibu, aku lapar sekali. Sabar sayang. Nah, tangisan itu terdengar oleh Khalifah Umar bin Khattab beserta Aslam. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam." "Iya Baginda." "Aku mendengar suara tangis anak kecil dari sana, dari rumah itu," kata Khalifah Umar. Lalu Aslam menjawab, "Iya betul yang mulia, ada suara tangisan anak kecil di rumah itu. Ayo kita ke sana Aslam, mungkin mereka butuh bantuan." Lalu Umar bin Khattab mendatangi rumah anak kecil tadi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Silakan masuk Tuan. Aku mendengar suara tangisan anak kecil. Apakah itu anakmu Nyonya?" "Benar Tuan, anakku menangis dari tadi." "Ibu, aku lapar." "Maaf Nyonya, kalau saya mengganggu. Sebenarnya apa yang terjadi?" "Maaf Tuan, saya sedang sibuk memasak." Dengan ketus ibu itu menjawab, "Apa yang kamu masak itu, wahai Nyonya? Lihat saja sendiri apa yang kumasak." Dengan nada masih yang ketus ya, ibu itu menjawab. Dan Umar bin Khattab melihat ke dalam kuali tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata yang dimasak ibu tadi ya adik-adik ya. Tahu tidak adik-adik, ibu itu sedang masak apa? Memasak batu adik-adik. Pantesan gak matang-matang ya adik-adik ya. Kasihan sekali ya. Astagfirullahaladzim. "Nyonya, kenapa Anda memasak batu? Kasihan sekali, anakmu belum makan kan? Pantesan menangis." "Wahai Tuan, bagaimana aku harus memasak makanan sedangkan aku tidak punya apa-apa? Maka aku masak saja batu ini untuk menghibur anakku, agar dia mengira aku sedang memasak makanan dan dia tertidur sampai keesokan harinya." "Nyonya, izinkan aku membantumu. Ini harusnya bukan tanggung jawabmu wahai Tuan. Ini harusnya menjadi tanggung jawab Umar bin Khattab yang memimpin negeri ini. Dia telah membiarkan rakyatnya kemiskinan dan kelaparan seperti aku." "Wahai Nyonya, sudahlah, bagaimana kalau saya yang akan membantumu?" kata Umar bin Khattab. Karena
ibu tadi tidak tahu kalau dia sedang berbicara kepada Umar bin Khattab atau pimpinan negeri itu ya. Karena memang sahabat Umar ini orangnya bersahaja dan sederhana, meskipun pimpinan negara ya, khalifah atau presiden, dia nggak memakai baju yang mewah, yang wah, pakai baju yang bagus, enggak, seperti rakyat biasa. Jadi ibu ini tidak mengenali bahwa beliau adalah seorang khalifah adik-adik ya, makanya dikiranya itu orang lain. Maka ibu tadi menjelek-jelekan Umar bin Khattab. Dia tidak tahu bahwa yang sedang dijelek-jelekan adalah orang tersebut adik-adik ya. Aku sangat benci terhadap Umar karena Umar itu tidak adil dan tidak bijaksana, membiarkan rakyatnya kelaparan, kata ibu tadi. Lalu Khalifah Umar hatinya menangis dan merasa menyesal. Mengapa di negeri yang ia pimpin masih ada rakyat yang kelaparan adik-adik ya. Dan dengan menahan tangis yang disimpannya, dia bersama Aslam pun berpamitan kepada ibu tadi. Wahai Nyonya, izinkan aku untuk pergi sebentar. Silahkan Tuan. Lalu sahabat Umar bin Khattab kembali ke rumahnya dan menuju gudang penyimpanan makanan milik negara. Dia mengambil sekarung gandum untuk dipikulnya sendiri menuju rumah ibu tersebut. Tetapi Aslam melarangnya. Wahai baginda, biar saya saja yang memikul gandum itu. Anda kan seorang khalifah, biar saya bawakan. Saya kan ajudan Anda. Tahu Anda ajudan apa ya? Pokoknya kita anggap saja itu asisten gitu ya, yang membantu khalifah. Tidak Aslam, ini adalah tanggung jawabku. Apakah kamu mau memikul tanggung jawab sebagai pimpinan sampai di akhirat nanti? Kata sahabat Umar. Lalu Aslam pun tidak bisa menjawab. Biarkan aku sendiri yang membawa ke rumah ibu tadi. Lalu sahabat Umar membawa sendiri karung yang berisi gandum itu dengan bersusah payah yang sangat berat tadi menuju rumah ibu tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Tuan? Kembali lagi, saya sudah mengantuk dan anak saya juga sudah tertidur. Maaf Nyonya, saya membawa sekarung gandum, biar saya masakkan makanan untuk kalian. Tidak usah repot-repot Tuan, tidak apa-apa. Lalu sahabat Umar dengan tangannya sendiri, beliau memasak untuk ibu tadi bersama anaknya. Beliau memasak di panci tersebut, gandumnya dimasukkan ya. Nah setelah masakannya matang, anak ibu tadi dibangunkan oleh ibunya. Bangun nak, masakannya sudah matang. Asik, aku akan makan. Ya Allah, aku lapar sekali. Terima kasih Tuan. Nah setelah ibu dan anak tadi kenyang, lalu sahabat Umar berpamitan kepada ibu tadi. Terima kasih Tuan telah membantu kami. Andaikan Khalifah Umar sebaik Anda, tentu negeri ini akan sejahtera, kata ibu tadi. Lalu Aslam pun ikut bersuara. Wahai ibu, wahai Nyonya Janda. Nyonya Janda. Kita panggilnya ibu aja ya. Wahai ibu, Anda berhati-hatilah kepada Khalifah, jangan sembarangan ngomong. Loh, yang aku katakan itu benar. Mengapa Anda membela Khalifah Umar? Nyatanya aku masih kelaparan bersama anakku, kata ibu tadi. Sesungguhnya orang yang membantumu dan memasakkan makanan untuk keluargamu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Hah? Benarkah itu Tuan? Maafkan kami Tuan.
Maafkan kami Baginda, saya tidak tahu kalau Anda adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sudahlah ibu, terima kasih sudah mengingatkanku, kata sahabat Umar. Khalifah itu tidak marah adik-adik, malah berterima kasih kepada ibu ini ya. Karena ibu ini telah memberikan pelajaran kepada sahabat Umar bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus peduli terhadap rakyatnya. Nah, akhirnya ibu ini mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Sahabat Umar pun tentu memaafkannya ya. Dan itulah adik-adik ya kisah sahabat Umar bin Khattab yang sangat bijaksana dan mau belusukan ya adik-adik ya, kita istilahnya zaman sekarang itu belusukan, mau ke pelosok-pelosok daerah, melihat rakyatnya yang miskin, yang kekurangan butuh apa, itu ditinjau semuanya. Adik-adik semoga kita bisa meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan semoga bisa bermanfaat ya adik-adik. Ingat jangan kemana-mana dulu, tetap stay home, di rumah aja ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun selama 20 detik agar kuman dan virusnya mati, juga memakai masker apabila bepergian ataupun berkendara dan ke tempat umum, serta berjemur setiap hari selama 10-15 detik. Menit. Ya deh, adik-adik yang manis, demikianlah dongeng dari Kak Imi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan judul yang berbeda. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.